Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,54% ke angka 6.834. Dari video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini memang masih melanjutkan downtrendnya, dan ternyata komisarisnya mulai masuk akumulasi kembali di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Harum yang hari ini kembali melemah turun 2% lebih ke harga 795. Bisa kita lihat secara teknikal Harum saat ini mencoba untuk turun bawah garis EMA 50. Cara pergerakan sebelumnya Harum mulai membaik, mulai membentuk high low, berhasil break garis EMA 50, tapi bisa kita lihat setelah berhasil break, Harum beberapa kali mencoba break garis EMA 150, gagal break, saat ini malah mulai turun bawah garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Harum, harus hati-hati, karena saat ini memang belum terkonfirmasi break, tapi candle lumayan solid, sehingga potensi untuk break dan lanjut downtrend menurut saya sangat besar. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 2% lebih ini terpantau asing masih terus keluar, di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Dan hari ini masih keluar pemberitaan dengan judul puasa dividen, komisaris Harum masih gulung saham 11,47 juta lembar saham. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, transaksi ini dilakukan pada tanggal 19 Juni, dan untuk harganya bisa kita lihat dilakukan di pelaksanaan 835 per lembar saham. Dan transaksi juga sekitar 835 sampai 875. Saat ini bisa kita lihat harga sudah di bawah 800. Jadi akumulasinya di sekitar zona ini. Jadi untuk Harum karena sudah mulai turun bawah garis EMA 50 plus ada distribusi, menurut saya tetap secara teknikal Harum sudah kurang oke. Potensi untuk lanjut downtrend menurut saya masih besar dengan target penurunan terdekat di harga 750. Kan sebelumnya ini merupakan daerah support, dan hati-hati masih ada potensi apabila tembus untuk menuju 680. Jadi saat ini Harum masih belum menaruh coba dipantau di entry selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Karena saat ini sudah mulai membentuk low. Sekarang saya akan coba analisa saham Utrajaya. Utrajaya bisa kita lihat sebelumnya memang cara pergerakan ini masih belum oke, bergerak sangat downtrend. Dan jika kita lihat setelah menyentuh 1300, Utrajaya mencoba untuk bertahan. Dan Utrajaya minggu ini masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk dipantau apabila memang URTJ berhasil naik di atas 1300. Dan saya sudah mendekati target di sekitar 1350 sampai garis EMA 50. Di sekitar 1355. Dan bisa kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini, misalnya ini masih menarik. Bisa kita lihat asik terpantau memang masih terus keluar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Sehingga Utrajaya saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 1360 dalam satu minggu ke depan. Tapi saat ini merupakan target untuk take profit. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali juga saham Utrajaya mencoba naik di atas garis EMA 50, gagal dan masih melanjutkan penurunan. Jadi ini juga sama walaupun mulai bangkit, tapi jika terpantau mencoba break garis EMA 50 masih gagal, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 1300 jika terpantau masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman sudah bersedia dapat sekitar 1300, bisa pertimbangkan untuk take profit. Nah, secara teknikal saat ini masih belum oke selama gagal break garis EMA 50. Atau hold saya terus selama Utrajaya tidak turun bawah 1300. Karena saat ini sudah mulai sideways, selama masih kuat di atas 1300 minimal cara pergerakan masih akan sideways. Saya update juga pergerakan dari saham Kalbe. Kalbe juga minggu ini masuk watchlist kami dengan teman-teman member, dan bisa kita lihat setelah mengetes garis EMA 50, Kalbe saat ini masih bisa bertahan. Tapi secara pergerakan memang Kalbe sudah mulai melemah karena gagal melewati resisten di 1580 sampai 1600. Tapi setelah melemah bisa kita lihat ini masih kuat bertahan di support EMA 50 di sekitar harga 1430. Pada kenaikan 3% lebih hari ini memang candle-nya tidak oke, tidak ada badinya. Sempat ada shadow ke bawah menyentuh harga 1450 atau daerah support ini. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Kalbe, bisa kita lihat asing masih terus keluar, tapi di broker summary kenaikan 3% lebih ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Kalbe apabila teman-teman saat ini sudah punya, masih bisa di hold selama Kalbe tidak turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi selama masih kuat di atas harga 1400, secara pergerakan saya lihat Kalbe masih ada potensi untuk rebound, masih ada potensi untuk bangkit.
Dengan target swing tetap di zona 1580 sampai 1600. Karena zona ini sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham KLB. Jadi lebih aman, pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break. Satu, tunggu kembali di sekitar 1450 sampai 1400 untuk buy on support untuk saham KLB. Oke, selanjutnya kita lihat saham KF. KF juga hari ini naik lumayan tinggi, 10% lebih, kembali mencoba untuk break resisten di 700. Jika kita perhatikan sebelumnya memang resisten masih berupa resisten lumayan kuat, beberapa kali coba ditembus masih gagal, sempat melemah ke sekitar harga 615 sebelum sempat turun mengatas harga 600, KF sudah bisa bertahan dari bawah. Dan candle hari ini memang lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk KF, bisa kita lihat asing masih terpantau terus masuk akumulasi. Di broker summary jika kita lihat ini juga masih ada akumulasi. Sehingga untuk KF apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold, karena saat ini masih berada di atas support 600 yang merupakan support lumayan kuat. Di bawah juga masih ada support MA50 150. Bisa kita lihat di sekitar harga 570 sampai 575. Tapi tetap jika dipantau satu minggu ke depan KF masih gagal naik di atas 700 secara pergerakan atau secara tren jangka pendek masih akan sideways. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit di harga 700 apabila ternyata masih gagal break, atau hold saja selama KF tidak turun bawah 600 dengan target lebih jauh di 750. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.